Pengertian pembelajaran IPS. Menurut Ahmadi 1991 P23, IPS merupakan ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Menurut Ali Imran Uddin, IPS ialah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan yang pengajaran di sekolah dasar menengah. Adapun tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Adapun fungsi pembelajaran IPS. Menurut Eti Ratnawati, adapun fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Yang pertama, memberikan kesempatan siswa-siswi dalam mendorongnya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran baik secara mental maupun secara psikomotorik, efektif, dan interaktif. Yang kedua, memungkinkan siswa-siswi untuk menentukan sendiri konsep, prinsip, dan teknik-teknik interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswi. Yang keempat, memposisikan dosen sebagai fasilitator belajar. Yang kelima, memberikan rasa aman dan senang untuk siswa-siswi sehingga dapat belajar dengan betah dan merangsang berpikir kreatif. Pengembangan pembelajaran IPS di SD. IPS ditingkatkan sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Adapun karakteristik IPS SD. Yang pertama, IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang pendidikan dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran IPS. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. A. Wilayah geografis, tempat tinggal bangsa Indonesia.
B. Konektivitas dan interaksi sosial kehidupan bangsa dan wilayah negara Indonesia. Yang kedua, waktu berkelanjutan dan perubahan perkembangan. 1. Kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu sejak masa praaksara hingga masa Islam. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. 1. Kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dimensi pembelajaran IPS. Pencapaian pembelajaran pendidikan IPS di persekolahan diperlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komparatif. Program pendidikan IPS yang komparatif tersebut menurut Sapria 2009 48-56 adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan.